Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Mustami'in jamaah salat subuh rahimahullah. Pertama kita terima kasih syukur Allah Ta'ala karena kita termasuk orang yang sepaling kesempatan, kesehatan, semangat untuk memenuhi panggilan Allah. Asyiknya kita salat subuh, berzikir, berdoa, serang sedikit kultum atau ta'lim singkat. Muka-muka ditambah ibadah sifat cukai juna Allah Subhanahu wa taala. Seteremah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimahullah, timin dapat kabar al-musyaqqatu tajlibu taisir. Al-musyaqqatu tajlibu taisir. Karopakeun kesempitan, kemusyakkatan kentoh bisa narik pada kemudahan. Dalam keadaan itu sehingga pada istilah rukhsah, ada keringanan. Jadi pelaksanaan agama Islam itu ajaran Islam itu sangat fleksibel, artinya sangat memperhatikan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan kewajiban agama. Tak saklek. Jadi pada kaidah juga al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan aw adaman. Hukum nikah berputar menurut sebab. Karena ada sebab, maka lahirlah hukum, status hukum. Berubah status hukumnya kata perbedaan sebab. Kalau diambil contoh sederhana, kita sering ada laang. Laang nih, halal laang, saya. Lagi saat laang itu sudah dibiarkan agak lama, au bacelok. Celok pasti sajeng di antara laang bentokkah. Di saat antara laang bentokkah saya masajeng dan itu memabukkan, haram. Berlangsung dibiarkan akhirnya dicokah. Halal boleh dicokah. Kenapa cokah? Tidak memabukkan sudah. Maka hukum Islam sangat pelaksananya penentuan hukum Islam, status hukum bergantung sebab, ya. Badan sabab, maka badan sabab bisa melahirkan hukum yang berbeda, ya, dari hukum halal, haram, jadi halal boleh contoh jadi gitu. Pada bismillah pada istilah rukhsah. Dalam istilah ilmu fikih rukhsah gitu au ben hukum dari asal melarat pasti tergempang, dari sempit pasti luas, dari berat pasti ringan. Itu kenapa? Badan sabab dan badan situasi yang menyebabkan hukum itu berubah menjadi dari sempit menjadi luas, dari berat menjadi ringan, dari berat jadi lembang gitu. Tapi hukum asalnya pakun. Hukum asalah pakun, misalnya puasa. Hukum asalnya puasa Ramadan ya wajib. Asal hukum sholat 5 waktu ya wajib. Tapi kadang sudah bisa menjadi sunat, bisa menjadi hukum yang lain. Dikito akati puasa dong berarti. Puasa sejajan orang Islam sampun akil baliw wajib apa sah. Namun monggo orang yang hamil tua, dia berat untuk melaksanakan puasa, baik berat karena dirinya atau berat karena misal kebajian atau janin yang dikandungnya. Orang bini nyusuh, orang bini head, orang bini kering, orang bini saus, orang kering dan lain-lain. Paling keringanan sareng Allah Taala kenging tak pasah. Tapi angudo ibingkengan are mitorot kacimpena abad itu saya nyamai rukhsah keringanan gitu. Di Prabu Simulja hukum asalnya itu wajib tapi bisa menjadi mendapatkan rukhsah keringanan, asal wajib menjadi tidak wajib dan mengganti pada hari-hari yang lain karena sebab-sebab sekilas gitu. Dari asal melarat yakni wajib pasah titik gempang tak wajib. Nah,
bisa tak wajib masam epon ruksa kita nikah situng beda ruksa situ wajib beda keringanan sepatu wajib umpamana hukum asala ada erbebi atau celeng haram atau makanan-makanan yang haram lainnya. Namun mungku tentara misalnya siap perang yang bergerilya di tengah alas membela agama, membela negara, tak mengki deeren kecuali hewan yang berupa babi atau celeng yang hukumnya itu haram. Maka karena sangat kebadan terpaksa, bahaya, bukan lagi haram nih, wajib makan. Bisa jadi wajib makan yang kitabkan. Bisa wajib makan pate celeng gitu. Kenapa? Untuk mempertahankan kehidupan. Jadi Islam sangat menghargai jiwa. Sangat. Karena terpaksa yang asalnya haram menjadi wajib makan demi kehidupan. Apalagi setentara nih yang bergerilya demi agama, demi bangsa. Wajib makan yang haram itu. Ini contohnya rukhsah. Itu sebatas yang dibutuhkan. Bentak niat ngulangi lagi ketika sudah situasi sudah normal, tak bisa lagi. Jadi hukum dasarnya haram karena bersabab demi kehidupan, demi keamanan bangsa dan negara, demi agama, wajib makannya babi dan celeng, patek dan sebagainya. Seterusnya pun beda urusan itu siti sunat. Siti sunat umama hukuma ngosor salat. Ngosor salat atau apa muka waktu pasah bulan Ramadan. Muka waktu Ramadan gitu haram. Muka waktu bulan Ramadan haram. Tapi jangan juga ngosor salat kita kenging. Tapi karena beda sabab perjalanan jauh ningkat atau disebutkan 3 marhalah atau kurang langkung lebih dari belum puluh petok kilometer. Coba dari kento mungkin sudah dapatkan daerah Tangkel Benggalan. Kurang langkung dari kento. Jadi perjalanan sokoh sehari semalam misalnya. Maka titi sunat. Nusor sholat, sunat. Muka sunat. Bisa muka ini bisa titi sunat. Si gelak mun muka haram, tapi karena belum sebab perjalanan yang musyaqqah berat menjaga kesehatan abe karena mesti punya tugas yang mulia. Islam sudah memberikan kelonggaran, akhirnya sunat muka puasa waktu itu demi badan sehat, demi kehidupan, demi menyelamatkan jiwa, demi tujuan yang mulia. Jadi sunat pas muka di sunat itulah keringanan yang diberikan Allah yang bernama rukhsah dalam istilah fikih rukhsah. Kemudian berjukan sitati makro. Bersitati makro umpama sholat kosor hukuma asalah tak kenging. Namun mungku orang yang sajalanan jauh ketika maka hukuma kenging tapi makro. Anak baik makro kurang dari ketentuan. Jadi mana bigla belum bawa petok kilo kak dinto. Ki gorang sekuni, kurang sekuni. Le kurang sekuni kento kenging ngaki ngosor sholat tapi dihukumi makro. Dia berbesemolnya juga pada situ benang boleh-boleh saja benang ninggal itu contohnya pada situ benang upamana nerima obang pancir atau obang perskot hukum masalah kita menifiki ini tak kenging. Namun karena sangat jika putoh maka hukum obang menjadi kenging. Pada istilah hilaful aula solat jamak mungku orang yang saya tak cilanan jauh hukumah pada hilaful aula contohnya solat jamak mungku orang yang saya tak cilanan jauh hukumah haram. Namun karena kenging hukumah au berarti hilaf.
sholat jamak, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Saya tak jalanan jauh, tak gengeng. Namun karena kering atau adik kesibukan sangat tak mungkin melakukan itu, pas Allah jadi khilaf. Jadi kengeng. Tapi cek kebai kebiasaan. Cek kebai. Ini darurat, kembali kepada yang darurat itu tadi. Kembali kepada yang darurat tadi. Kering oleh ngosor sholat. Andi kebai tamu ye ramin engko dia mau tak apa jeng duhur ban asar jamaah ya kegat apa jeng duhur ban asar ketika jamak karena keterdesakan tidak mungkin bisa meninggalkan tamu gitu sama wajib kita tak mungkin waktunya cek sempit dah. Maka duhur ban asar bisa jamak takdim atau jamak takhir berkumpul, tapi cek kosor ini kan sangat darurat emergensi. Kalau tidak pas kata apa jeng ini kak kenging. Tapi yang kitab itu lagi lima yatakhidahu adatan kenging sekedar waktu itu saja, jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Cek terjadi kebiasaan. Para usul ya berkembang dari al-musyaqqatu tajlibut taisir agak duwe rancak cabang al-amru idza daqat ittasa'a al-amru idza daqat ittasa'a atau dalam lafal yang lain idza daqal amru ittasa'a. Jadi situng keberadaan menabi ampun sempit maka bisa dijemper, bisa jadi jemper, bisa jadi luas ketika persoalan atau keadaan yang sudah sempit. Kayak itu contoh lagi umpamanya koma orang bini apa kian persis akan yang laki orang bini kayak malake. Kalau keadaan normal ya haram tasabbah orang laki apa kian bini atau orang bini kayak malake hukum asal dasar haram tasabbuh haram. Lalu yang tidak jadi haram seperti apa? Pas bisa demang hukum kayak itu bisa luas. Namun dalam waktu sangat tidak ada pilihan lain. Nah, ring bini begini. Tidak ada pilihan lain demi selamat abad menjaga kehormatan diri dari gangguan orang laki. Cuma orang laki sedar berandal di tengah jalan, waktu malam. Maka dasar al-amru idza daqat tasa. Satu urusan bila sudah sempit, luas. Yang hukum asalnya tidak boleh, yang laki nikmah bini atau yang laki ngakui pakaian bini atau sebaliknya orang bini ngakui pakaian laki hukum tidak boleh. Tapi dalam rangka menjaga kehormatan diri, keselamatan abad tidak ada pilihan lain, maka yang laki gelak, yang bini gelak pakaian persis seperti yang laki. Ini pas oleh. Ini karena hukumnya sudah situasinya sangat emergensi. Hukumnya sangat emergensi. Tireng bini demi keselamatan abad ajalan tengah malam seorang diri dengan pakaian persis orang laki itu pas oleh demi keselamatan. Jadi sama itu juga contoh yang lain. Orang laki berbini sebagai mahram tak gengeng ajling abdaneku namun mungku setong orang sandi profesi seperti dokter untuk kepentingan pengobatan, penyembuhan, nyuntik dan sebagainya, meriksa petena dan bini, bahkan yang terbuka agar dia muka aurat sangat sangat terlarang misalnya karena demi kepentingan kesehatan, pengobatan kengeng. Kenapa kengeng? Kibir sebab mau tak ada sebab sampai neku aciling jauh kan tak kengeng. Lalu Pak Dokter menyatakan
Ketika dinyatakan kata bedereng songkan, laki bini, oh enggak kok tak bisa kok membini, enggak bisa begitu. Kok membini tak nyuntik kok membini, enggak bisa. Ini kan demi keselamatan jiwa. Jadi mana dokter laki, giling bini demi pengobatan dan disiplin ilmunya, memeriksa kesehatannya, buka daerah-daerah yang terlarang. Memang harus diperiksa di daerah itu misalnya. Kenging. Iya sebatas pelaksanaan tugas. Sebatas pelaksanaan tugas. Kenging. Idza dhaqal amru ittasa, apabila sudah rapat sempit suatu keadaan pas menjadi luas. Pastinya boleh pasti. Jadi pelaksanaannya tidak kaku. Demi agama saya tidak bisa. Ini haram dan laki tidak bisa. Dokter dipanggil karena profesinya. Dan karena emergensi, siapapun dia sudah bisa memegangnya, merawatnya, melihatnya, sekalipun dalam hal-hal yang sangat terlarang, yang sangat sensitif. Jadi, kenging kan, nikah. Fleksibilitas ajaran Islam, bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan situasi dan kondisi. Maka beristilah rukhsah, keringanan dari yang berat menjadi ringan. Semelarat digempang, berat ditembang. Itulah fleksibel ajaran Islam. Dalam penerapannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Dalam hal emergensi, sesuatu yang terlarang akhirnya menjadi boleh. Itu contoh gelak lagi, makan yang haram ketika ada di alas tidak ada yang mau dimakan, hanya patek, celeng, babi, makan. Dari yang terlarang haram menjadi wajib. Untuk apa? Menjaga kehidupan. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka, jangan biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan. Cek tetimaten. Cek sampai tetimaten. Apalagi dia seorang prajurit yang sangat dipentingkan tenaganya untuk keamanan, menjaga keamanan negara, bangsa dan agama. Maka keterpaksaan itu memakan sesuatu yang haram menjadi wajib. Dikatakan itu pasti wajib makan gitu. Nikah idza dhaqal amru ittasa al musyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang terlarang menjadi haram, menjadi halal karena situasi dan kondisi dan sebatas untuk kepentingan itu. Nanti mungkin nyaman cak bali-bali ketika situasi sudah normal. Sekarang itu yang bisa disampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kitab itu kitab fikih ya, kaidah-kaidah fikih yang harus dipahami. Karena fikih saja tanpa kaidah fikih, nah pelaksanaannya menjadi kaku di masyarakat, menjadi kaku. Jadi sangat memperhatikan situasi dan kondisi dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah. Di daerah itu ada istilah kearifan lokal. Memperhatikan situasi dan kondisi dan kearifan lokal pada situasi pada daerah tertentu. Saya contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamd kama jamil jalali wa karim sultanik salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Salatan tunjina ya Allah min jamil ahwal wal afat wa bilana biha jamil hajat. وظهرنا بجميع السيئات وترفعنا بأندرة الرجات وبالبصر الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم سنا عقوبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والغنى عن الناس والتقوى والاستقامة والخاتمة. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين في فلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واهدنا والمسلمين واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في فلسطين واشف مرضانا ومرضى المسلمين في فلسطين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم صل من جميع الآفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا ويسر أسرار الفاتحة.